Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak kami untuk memperdalam, menguatkan iman kami supaya berbuah. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa menghasilkan buah itu suatu yang urgent dan penting dan perlu. Kalau tidak akan mati dan habis. Bantu kami ya Tuhan untuk berbuah kebaikan, cinta kasih, dan buah-buah roh yang lain. Berkat-Mu atas kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini beberapa hal Yesus mengingatkan kita. Tapi intinya adalah bahwa kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah, maka pohon ara itu akan ditebang. Dan dalam tanda petik, Yesus akan mengutuk karena tidak ada buah. Dia hanya rindang, dia hanya tumbuh besar, tetapi tidak ada buahnya. Dia juga mungkin mengakar, tetapi tidak ada buahnya. Jadi artinya apa? Meskipun kita mengakar, meskipun kita bertumbuh besar segala macam, merindangi, tapi ketika tidak ada buahnya, menjadi tidak ada hasilnya. Buah itu apa? Cinta kasih, buah-buah roh, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, pengampunan. Nah, mengapa kita tidak berbuah? Yesus memberikan catatan kecil, yaitu apa? Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Dan mengapa Yesus marah kepada para pedagang itu? Karena berdagang itu berarti apa? Menggunakan rumah Allah sebagai tempat untuk jual beli. Saya membeli supaya saya mendapatkan sesuatu. Ini memiliki makna yang dalam dalam hidup kita, bahwa kita tidak boleh berdagang dengan Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh seolah-olah kita melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani, semua yang baik itu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Artinya kita pamrih, artinya kita tidak tulus, artinya kita tidak murni, artinya kita tidak semeleh gitu. Tergantung Tuhan, let it be, seperti Bunda Maria sekali lagi. Dan itu bukan yang gampang, karena kita seringkali merasa bahwa ketika kita doa rosario, ketika kita novena, ketika kita ke gereja, kita apa-apa, dan kita merasa Tuhan tidak membalas doa-doaku. Seperti kita berdagang, kita melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik, yang apapun juga, supaya kita mendapatkan sesuatu. Dan ini yang secara bawah sadar melingkupi kita, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Maka Tuhan ingin supaya kita dengan tulus, dengan jujur, dengan pamrih, meskipun kita tahu bahwa kita ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan kehormatan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan balasan dari apa yang segala sesuatu yang kubuat. Demikian juga ketika orang tua dengan anak-anak. Mungkin anak-anak tidak memperhatikan lagi kita karena kita sudah tua, atau karena mereka sibuk. Kita merasa sakit hati karena mereka tidak memberikan yang kita harapkan. Itu juga bisa merupakan suatu, meskipun wajar bahwa seorang tua mengharapkan perhatian kasih sayang dari anak-anak mereka. Wajar, sangat penting dan perlu, tetapi kita jangan menjadi sakit hati ketika mereka tidak cukup memberikan perhatian seperti yang kita minta. Karena kita hanya menjalankan apa yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk siapa saja. Ya, jadi saudaraku terkasih, sehingga ketika kita tidak marah kepada anak-anak yang tidak lagi memperhatikan kita, memberikan seperti yang kita minta, ya kita tidak marah kepada mereka. Justru kita mendoakan mereka supaya mereka semakin sukses, semakin baik, semakin apa. Dan kita tidak, dalam tanda petik, kalau kita marah kita mengutuki, kita apa dan seterusnya, tidak perlu. Ya. Jadi itulah saudaraku terkasih, dalam hidup doa juga kita dengan Tuhan juga begitu. Masihkah kita berdagang dengan Allah? Adakah ketulusan? Ya, apakah yang kita lakukan ini hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Dan Tuhan melihat itu gitu loh.
ketika kita tulus, ketika kita tanpa pamrih kepada Tuhan dan apa yang kita lakukan dengan seluruh hidup kita, justru Tuhan akan melimpahkan yang besar. Itu masalahnya. Nah, ternyata memang tidak mudah. Ya, karena kita ingin mendapatkan sesuatu pujian, ya, penghormatan, penghargaan dari orang lain, dari siapapun, entah dari suami, entah dari istri, dari orang lain, siapapun. Ya, sekecil apapun di dalam batin. Nah, itulah yang Yesus mengatakan supaya kamu kalau berdoa, ada dua hal. Berdoalah dengan tulus, ya, tanpa ragu-ragu. Tuhan sebagai Bapa pasti mengingat kita kalau kita memohonnya dengan sungguh-sungguh. Maka Yesus mengatakan, ketika Yesus mengatakan bahwa betapa powerfulnya sabda Yesus itu, sabda Allah itu. Ketika Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu dan mati sungguh-sungguh. Yesus mengatakan percayalah pada sabda Allah. Kalau kamu mau memindahkan gunung ke tempat lain, itu akan terjadi kalau imanmu sungguh-sungguh tanpa ada keraguan, sampai ada ketidakpastian, yakin dan yakin. Dan itu real sekali di Mesir pada tahun berapa saya lupa persis, raja mengatakan kepada orang-orang Kristen Koptik, saya baru percaya kepada Kristus kalau gunung ini pindah. Kalau nggak salah gunung Jabal di Mesir. Dan uskup dengan umat, dengan para imamnya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan berdoa dan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Gunung itu sungguh-sungguh pindah loh. Ya, kalau kalian ke Mesir gunung Jabal itu, sungguh-sungguh gunung itu pindah. Dan terjadi. Saya lupa persis apakah raja itu kemudian menjadi Kristen atau tidak. Tapi sungguh-sungguh Tuhan itu, omongan sabda Allah itu yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan setiap hari, kalau kita percaya dan percaya 100% akan terjadi. Ya. Dan itu sungguh terjadi ketika Yesus mengutuk, ya, pohon itu ara itu tidak bertunas, mati dan mati. Ya. Maka juga hati-hati dengan mulut kita juga, kita harus memberikan berkat kepada orang lain, memberikan positif appreciation pada orang lain supaya jangan itu. Jadi kata-kata mulut kita itu juga penuh powerful, apalagi kata-kata sabda Yesus, sabda dari mulut Yesus. Ya. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu meminta sesuatu dan mendoakan sesuatu dalam namaku, kamu akan diberkati, dikabulkan doanya. Saudara, kata-kata dan jaminan ini jaminan kata-kata Yesus, bukan kata-kata saya, tapi Yesus sendiri. Nah, tetapi sekali lagi harus dilakukan dengan tulus, dengan jujur, tanpa pamrih, dengan setia. Tuhan akan melipat gandakan lebih daripada yang kita minta dan kita mau kalau kita sungguh-sungguh meminta dengan tulus, dengan kejujuran. Maka mari saudaraku terkasih, untuk bersikap seperti itu sekali lagi, kita tidak boleh berdagang, kita dengan tulus dan jujur mempersembahkan. Kita adalah hamba yang tidak berguna, kata Yesus, hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, kepada kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua, ya, percaya dan yakin akan sabda Yesus, akan kata-kata Yesus yang tertuang dalam kitab suci, dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau Dia katakan tidak meninggalkan kita, bahkan dari ketika kita menderita sekalipun, seberat apapun, sehebat apapun Ayub, Tuhan tidak meninggalkan kita. Mungkin kita sudah tidak lagi akan hidup di dunia ini, tapi ternyata Tuhan memulihkan apa yang kita mohonkan itu. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah berbohong akan janjinya. Yang Tuhan minta, let it be. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan supaya kita membuang segala yang bukan Allah, puritas cordis, kemurnian hati. Kami hanya menjalankan apa yang Kau kehendaki Tuhan, dan Kau menjalankan kehendak-Mu. Makananku adalah menjalankan kehendak Tuhan dan kemurnian hati itu. Sekali lagi, hari ini Tuhan mengajak kita, Yesus mengajak kita untuk percaya pada sabdanya yang ada dalam diri Anda, yang dalam diri kita. Dan kita, meskipun kita minta sesuatu kepada Tuhan, pada ujung dan akhirnya let it be, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.
Dan bukalah hati kita untuk mendengarkan Tuhan mau bicara apa dengan diriku. Hamba-Mu mendengarkan. I am for you and born for you. I am yours and born for you. Semoga kita adalah milik Tuhan. Pasti Dia menjaga kita sebagai anaknya. Dan Dia adalah Bapa kita. Dan kita hidupku hanya untuk Yesus, untuk Allah. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Supaya mempersembahkan seluruh diri kita yang adalah miliknya ini kepadanya. Dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.